Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Andini Putri dari Prodi S1 Farmasi Universitas Perintis Indonesia dengan NIM 2020112150. Saya berasal dari Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai penggolongan obat, definisi atau bagaimana cara mendapatkan obat, logo obat, penandaan obat, contoh obat, dan masing-masing penggolongan obat itu menuju kepada undang-undang. Obat adalah suatu bahan atau campuran yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menentukan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka, kelainan atau kelainan badaniah atau rohaniah pada manusia atau hewan, termasuk memperelok tubuh atau bagian tubuh manusia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, obat adalah bahan atau panduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Pengertian obat secara khusus yaitu yang pertama, obat jadi. Obat jadi adalah obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, tablet, pil, kapsul, supositoria, cairan, salep, atau bentuk lainnya yang mempunyai teknis sesuai dengan FI atau buku resmi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, yaitulah obat paten. Obat dengan nama dagang terdaftar atas nama si pembuat yang dikuasakan dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya. Yang ketiga yaitu adalah obat baru. Obat yang terdiri atas atau berisi zat yang berkhasiat atau tidak berkhasiat. Misalnya lapisan, pengisi, pelarut, pembantu, dan komponen lainnya yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat dan kegunaannya. Obat adalah obat asli. Obat ini didapatkan langsung dari bahan-bahan alami di Indonesia dan terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan obat tradisional. Yang kelima yaitu adalah obat tradisional. Obat tradisional ini adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan dari tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau campuran bahan secara turun-temurun yang telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Yang keenam yaitu adalah obat esensial. Obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat terbanyak dan tercantum dalam daftar obat esensial yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Yang ketujuh yaitu adalah obat generik, yaitu obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam FI untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Selanjutnya adalah penggolongan obat. Macam-macam penggolongan obat ini adalah yang pertama, menurut kegunaan obat, yaitu adalah untuk menyembuhkan, untuk mencegah, untuk diagnosis. Yang kedua yaitu adalah cara penggunaan obat, yaitu adalah pemakaian dalam melalui oral beretiket putih dan pemakaian luar melalui implantasi injeksi membran mukosa rektal. Yang ketiga yaitu adalah cara penggunaannya, yaitu dengan lokal, obat yang bekerja pada jaringan setempat seperti pemakaian topikal, dan sistemik, yaitu adalah obat yang didistribusi ke seluruh tubuh melalui pemakaian oral. Yang keempat adalah menurut undang-undang. Menurut undang-undang terdiri dari yang pertama yaitulah obat bebas. Obat bebas ini obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter dan tidak termasuk dalam daftar psikotropika, narkotika, obat keras,
obat bebas terbatas dan sudah terdaftar di Depkes Republik Indonesia. Definisi ini tercantum peraturan daerah tingkat 2 Tangerang, yakni Perda nomor 12 tahun 1994 tentang izin berdagang enceran obat. Obat bebas dapat diperoleh di apotek, supermarket, toko swalayan, dan lain-lainnya. Umumnya, obat ini digunakan untuk mengobati gejala penyakit ringan yang bersifat non-spesifik, yaitu misalnya obat penghilang rasa nyeri. Contoh obatnya yaitu adalah paracetamol, tablet Oralit, dan obat bebas ini mempunyai logo yaitu adalah lingkaran hijau dan garis tepi warna hitam. Kedua yaitu adalah obat bebas terbatas, yaitu adalah obat ini termasuk obat keras, tetapi masih dijual dan dapat dibeli tanpa resep dokter dan disertai dengan tanda pengeringatan. Golongan obat ini disebut dengan daftar W dengan bahasa Belanda, yaitu adalah waarschuwing, yaitu adalah artinya peringatan. Logo obat bebas terbatas ini yaitu adalah lingkaran biru yang garis tepinya berwarna hitam. Tanda-tanda peringatan obat bebas terdapat pada persegi panjang yang berwarna hitam dan membuat pemberitahuan tulisan itu berwarna putih seperti gambar di samping. Yang ketiga yaitu adalah obat keras. Golongan obat keras ini hanya boleh diberikan atas resep dokter. Obat keras ini disebut dengan daftar G, yaitu dengan bahasa Belanda gevaarlijk, yang artinya berbahaya. Adalah semua obat yang mempunyai takaran atau dosis maksimum atau yang tercantum dalam daftar obat keras yang ditetapkan pemerintah. Logo obat ini yaitulah bulat berwarna merah dengan garis tepi hitam dan huruf K di tengahnya yang menyentuhi garis tepinya. Semua obat baru kecuali dinyatakan oleh pemerintah Depkes Republik Indonesia tidak membahayakan. Semua sediaan parental injeksi atau infus intravena. Obat yang termasuk dalam golongan obat keras misalnya yaitulah obat-obatan yang mengandung hormon, obat penenang, dan lain-lainnya. Contohnya yaitu obat keras ini adalah asamefanemat, loratadin, clobazam, dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu adalah obat narkotika. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, obat-obatan yang tergolong sebagai narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan tingkat kesadaran, hilangnya rasa, menghilangnya rasa nyeri, munculnya rasangan semangat, halusinasi, timbulnya khayalan-khayalan, dan menimbulkan efek ketergantungan bagi penggunanya. Seperti halnya obat golongan psikotropika, obat golongan narkotika diawasi dengan ketat oleh Badan BPOM dan Departemen Kesehatan. Setiap bulan, apotek wajib membuat laporan tentang pembelian dan penggunaan narkotika. Yang pertama yaitu adalah narkotika golongan 1, contohnya heroin, kokain, ganja, atau marijuana. Yang kedua yaitu adalah narkotika golongan kedua, contohnya morfin, petidin, metadon. Yang ketiga yaitulah narkotika golongan ketiga, contohnya kodein. Penadaan narkotika berdasarkan peraturan yang terdapat dalam ordonasi obat bius yaitu adalah palang mendali merah, yaitu seperti gambar di samping. Kelima yaitu adalah obat psikotropika.
Obat-obatan golongan ini mulai dari pembuatan, pengemasan, distribusi, hingga penggunaannya diawasi secara ketat oleh pemerintahan, BPOM, dan Depkes, dan hanya boleh diperjualbelikan di apotek atau atas resep dokter. Tiap bulan, apotek wajib melaporkan pembelian dan penggunaan kepada pemerintah. Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Obat ini dapat dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama yaitu adalah psikotropika golongan 1. Contohnya meskalina, MDMA, LSD, ST. Yang kedua yaitu psikotropika golongan kedua. Contohnya amfetamin, metamfetamin, fensiklidin, Ritalin. Yang ketiga yaitu adalah psikotropika golongan ketiga. Contohnya pentobarbital, amobarbital, flunitrazepam, pentazosin. Yang keempat yaitu psikotropika golongan keempat. Contohnya alprazolam, diazepam, clolazam, penobarbital, barbital, lorazepam, chlordiazofisid, dan nitrazepam. Penandaan golongan obat psikotropika berupa lingkaran berwarna merah dengan huruf K berwarna hitam dan garis tepi berwarna hitam. Psikotropika adalah kategori yang bekerja dengan menyesuaikan tingkat bahan kimia otak atau neurotransmitter seperti dopamin, gamma aminobutyric acid, norepinefrin, dan serotonin. Ada beberapa kondisi yang diringankan dengan obat-obatan jenis psikotropika, yaitu adalah kegelisahan, depresi, gangguan bipolar, gangguan tidur. Semua obat psikotropika bekerja dengan mengubah neurotransmitter untuk memperbaiki gejala. Jenis atau kelas obat yang diresepkan oleh dokter tergantung pada gejala tiap individu yang spesifik. Selain itu, beberapa obat yang memerlukan penggunaan rutin selama beberapa minggu untuk melihat manfaatnya. Yang keenam adalah prekursor, yaitu adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika dan psikotropika. Prekursor ini juga zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku atau penolong untuk keperluan proses produksi industri dan agar disimpangkan dapat digunakan dalam memproses pembuatan narkotika dan psikotropika. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 647 MP/PKMP 2004. Pengelompokan prekursor ini ada 2 tabel, yaitu adalah intinya prekursor tabel 1 merupakan bahan awal dan pelarut yang sering digunakan dan diawali lebih ketat dibandingkan tabel yang kedua. Tabel yang pertama itu terdiri dari 14 jenis dan tabel yang kedua terdiri dari 9 jenis. Yang ketujuh adalah obat-obat tertentu. Obat-obat tertentu adalah obat yang bekerja dari sistem susunan syaraf pusat selain narkotika dan psikotropika yang pada penggunaannya atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan bahan obat tertentu yang sering disalahgunakan yang selanjutnya disebut bahan obat adalah bahan yang berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan baku farmasi pembuatan obat-obatan tertentu, termasuk bahan pembanding. Kriteria obat-obat tertentu dalam peraturan badan ini terdiri atas obat atau bahan yang mengandung tramadol, trihexyphenidyl, chlorpromazine, amitriptyline, haloperidol, dextromethorphan.
Golongan obat-obat tertentu meliputi kegiatan pengadaan, penyimpanan, pembuatan, penyaluran, penyerahan, penanganan obat kembalian, penarikan kembali obat, pemusnahan, dan pencatatan dan pelaporan. Adalah menurut sumber obat. Sumber-sumber ini harus masih diolah menjadi sediaan kimia dan sedain galenis supaya lebih sederhana dan lebih mudah dalam penyimpanan dan penggunaannya. Obat yang kita gunakan dapat bersumber dari yang pertama yaitu adalah tumbuhan, flora nabati. Misalnya yaitulah digitalis, kina, minyak jarah. Yang kedua yaitu adalah hewan, fauna hayati. Misalnya itulah minyak ikan, kera. Yang ketiga yaitu adalah mineral pertambangan, yaitu adalah garam dapur, parafin, vaselin. Yang keempat yaitu adalah sintesis, yaitu tiruan atau buatan, misalnya yaitulah cover sintesis atau vitamin C. Yang kelima yaitulah mikroba atau fungi atau jamur, misalnya antibiotik, penisilin. Dan yang terakhir yaitu adalah yang kedelapan, yaitulah obat wajib apotek, yaitu adalah obat dengan penanda huruf K dalam lingkaran merah yang dikenal dengan obat keras. Seharusnya hanya dapat diserahkan dengan resep dokter. Namun, beberapa obat keras ternyata dapat diserahkan apoteker kepada pasien tanpa resep. Inilah yang dikenal dengan obat wajib apotek atau OWA. Peraturan tentang OWA meliputi Kepmenkes nomor 347 1990 tentang obat wajib apotek berisi daftar obat wajib apotek nomor 1. Dan yang kedua Kepmenkes nomor 924 tahun 1993 tentang daftar obat wajib apotek nomor 2. Dan yang ketiga Kepmenkes nomor 925 tahun 1993 tentang perubahan golongan OWA nomor 1 memuat perubahan golongan obat terhadap daftar OWA nomor 1. Beberapa obat yang semula OWA berubah menjadi obat bebas terbatas atau obat bebas. Dan yang keempat yaitulah Kepmenkes nomor 1176 tahun 1099 tentang daftar dan penyerahan OWA oleh apoteker kepada pasien harus memenuhi ketentuan. Yang pertama yaitu adalah memenuhi ketentuan dan batasan tiap OWA, misal kekuatan maksimal, jumlah obat yang diserahkan, dan pasien yang sudah pernah menggunakan dengan resep tersebut. Dan yang kedua yaitulah membuat catatan informasi pasien dan obat yang diserahkan. Dan yang ketiga, memberikan informasi kepada pasien agar aman digunakan, misal dosis atau aturan pemakaian, kontradikasi, efek samping, dan lainnya yang perlu diperhatikan oleh pasien. Kriteria obat-obat tertentu. Kriteria obat-obat tertentu dalam peraturan badan ini terdiri atas obat atau bahan yang mengandung tramadol, trihexyphenidyl, chlorpromazine, amitriptyline, haloperidol, dextromethorphan. Yang terakhir yaitu adalah yang kedelapan, yaitulah obat wajib apotek, yaitu adalah obat dengan penanda huruf K dalam lingkaran merah yang dikenal dengan obat keras. Seharusnya hanya dapat diserahkan dengan resep dokter. Namun, beberapa obat keras ternyata dapat diserahkan apoteker kepada pasien tanpa resep. Inilah yang dikenal dengan obat wajib apotek atau OWA. Peraturan tentang OWA meliputi Kepmenkes nomor 347 1990 tentang obat wajib apotek berisi daftar obat wajib apotek nomor 1. Dan yang kedua Kepmenkes nomor 924 tahun 1993 tentang daftar obat wajib apotek nomor 2. Dan yang ketiga Kepmenkes nomor 925 tahun 1993 tentang perubahan golongan OWA nomor 1
memuat perubahan golongan obat terhadap daftar OWA nomor 1. Beberapa obat yang semula OWA berubah menjadi obat bebas terbatas atau obat bebas. Dan yang keempat yaitulah Kepmenkes nomor 1176 tahun 1099 tentang daftar obat wajib apotek nomor 3. Dan penyerahan OWA oleh apoteker kepada pasien harus memenuhi ketentuan. Yang pertama yaitu adalah memenuhi ketentuan dan batasan tiap OWA, misal kekuatan maksimal, jumlah obat yang diserahkan, dan pasien yang sudah pernah menggunakan dengan resep tersebut. Dan yang kedua yaitulah membuat catatan informasi pasien dan obat yang diserahkan. Dan yang ketiga, memberikan informasi kepada pasien agar aman digunakan, misal dosis atau aturan pemakaian, kontradikasi, efek samping, dan lainnya yang perlu diperhatikan oleh pasien. Keenam yaitu adalah menurut sediaan obat, bentuk sediaan farmasi. Yang pertama yaitulah bentuk padat seperti serbuk, tablet, pil, kapsul. Dan yang kedua yaitu adalah bentuk setengah padat seperti salep, krim, pasta, cerata, gel. Dan yang ketiga yaitulah bentuk cair, yaitu larutan atau campuran. Dan yang keempat yaitu adalah bentuk gas, insilansi, spray atau aerosol. Keenam yaitu adalah menurut sediaan obat, bentuk sediaan farmasi. Yang pertama yaitulah bentuk padat seperti serbuk, tablet, pil, kapsul. Dan yang kedua yaitu adalah bentuk setengah padat seperti salep, krim, pasta, cerata, gel. Dan yang ketiga yaitulah bentuk cair, yaitu larutan atau campuran. Dan yang keempat yaitu adalah bentuk gas, insilansi, spray atau aerosol. 7. Menurut proses fisiologis dan biokimia dalam tubuh. Yang pertama yaitu adalah obat farmakodinamis, yaitu adalah yang bekerja terhadap tuan rumah dengan jalan mempercepat atau memperlambat proses fisiologis atau fungsi biokimia dalam tubuh, misalnya hormon, hipotenik, dan obat otonom. Dan yang kedua yaitu adalah obat kemoterapeutik, dapat membunuh parasit dan kuman di dalam tubuh tuan rumah. Hendaknya obat ini memiliki kegiatan farmakodinamika yang sekecil-kecilnya terhadap organisme tuan rumah dan berkhasiat untuk melawan sebanyak mungkin parasit dan mikroorganisme. Obat-obat neoplasma juga termasuk golongan ini. Dan yang ketiga yaitu adalah obat diagnostik, yaitu adalah obat yang membantu untuk melakukan diagnosis pengenalan penyakit, misalnya dari saluran lambung usus, dan saluran empedu dan asam iod. Dan sekian dari saya materi ini. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.